Ya, kita masuk ke bahan terakhir untuk UTS ya, yaitu alat penyusunan strategi. Nah, tapi di sini kasih judulnya sama bukunya adalah Strategic Analysis and Choice ya. Maksudnya kita nanti memilih ya, tapi sebenarnya bukan kita memilih tanpa sesuka kita gitu, bukan. Cuman kita akan memilih dari sebuah pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan sama alat-alat yang akan kita pakai. Jadi pilihan kita tuh nanti ujungnya nanti kita sebetulnya nggak memilih sebetulnya, tapi kita dipilihkan seperti itu ya. Nah, ini siklusnya yang kemarin ya. Nah, kita sekarang itu ada di yang bab 6 ya. Jadi kemarin kita udah bahas dari lingkungan eksternal, internal gitu ya, sampai ke tipe-tipe strategi yang kemarin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang alatnya sebetulnya. Nah, yang tipe-tipe strategi yang minggu lalu kita pelajari, nah itu sebetulnya dengan tipe yang banyak itu, terutama yang grand ya, itu kita nanti akan dibantu untuk dipilihkan gitu ya, dipilihkan alat-alat yang kita pakai ini akan membantu kita untuk menentukan kita tuh pakai strategi yang mana dari yang banyak itu, nah seperti itu ya, terutama yang grand sebetulnya. Kalau yang generik itu sebetulnya kita asal kita menggunakan kolomnya ya, tabelnya itu yang pangsa pasar besar, pangsa pasar kecil. Nah, itu sebenarnya kita sudah dibantu untuk memilih kita mau kemana sih sebetulnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau yang alat-alat yang kita pakai yang sekarang, ini alatnya lebih fokus lagi ya, lebih benar-benar menghasilkan nanti ujungnya adalah satu strategi yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan itu yang mana sebaiknya. Nah, bahan-bahannya ya sesuai dengan siklus yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu yang pertama kita harus punya visi misi, kemudian kita ada hasil analisa eksternal, hasil analisa internal, di mana eksternal itu OT, opportunity sama threat, internal itu strength sama weakness ya. Nah, nanti semua bahan-bahan ini ya kita masukkan ke dalam alat-alat strategi itu. Nah, si alat strategi itu, penyusunan strategi ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian, yaitu stage 1 itu input gitu ya. Di tahap input, kemudian nanti tahap matching sama tahap pengambilan keputusan. Nah, yang tahap input ya, itu sebetulnya kita sudah selesaikan kemarin ketika kita menyelesaikan ini kita menyelesaikan lingkungan internal sama eksternal ya. Itu sebetulnya kita sudah menyelesaikan tahap input, di mana hasilnya kalau yang internal itu adalah strength sama weakness, kemudian yang eksternal itu adalah opportunity dan threat. Nah, ini hasil ini adalah input. Nah, sekarang si input ini akan kita masukkan ke dalam alat ya. Nah, si input ini akan kita cocok-cocokkan sehingga nanti kalaupun nanti memang nanti sebetulnya banyak subjektifnya sebetulnya, tapi subjektifnya itu ada patokannya ya, ada ilmunya gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak subjektif banget sebetulnya gitu ya, tapi seperti dokter lah. Kalau dokter kan juga sebenarnya subjektif ya, tapi kan subjektivitas yang dokter lakukan itu kan berdasarkan pengetahuan ilmu yang dimilikinya gitu. Nah, sama ini juga seperti itu. Subjektif nanti juga, tapi subjektifnya berdasarkan pengetahuan ilmu yang ada di alat-alat itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, namanya matching stage. Nah, matching stage itu kita mencocok-cocokkan antara internal sama eksternal, antara opportunity threats eksternal dengan strength sama weakness yaitu internalnya kita cocok-cocokkan. Nah, sehingga nanti ketika bisa tidak cocok, bisa. Kalau ketika nggak cocok ya nanti kita lihat treatmentnya seperti apa. Nah, alatnya nanti ada 5 di sini. Nah, ini di matching stage ya. Nah, nanti yang di decision stage ya, itu kemungkinan minggu depan. Nah, itu di decision stage itu ada 1 alat aja. Nah, jadi nanti dari 5 alat ini akan kita gunakan untuk akan kita masukkan ke dalam nanti ketika pengambilan keputusan
seperti itu. Nah, alat yang pertama adalah SWOT matrix ya. Nah, oh ya, kelima ini 1, 2, 3 yang space, BCG, IE, dan Grand itu alatnya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Nah, kemudian kalau yang SWOT ini nggak hitung-hitungan, kualitatif ya, kualitatif. Nah, yang SWOT matrix ya judulnya juga SWOT ya. Berarti kita benar-benar pakai strength, weakness, opportunity dan threats. Nah, ini ditambahin S semua di belakangnya karena jumlahnya banyak ya. Strengths-nya masih ingat kan ya, strength, weakness, opportunity dan threats itu kan mereka isinya pointer-pointer. Jadi satu-satu kan ya, strength itu isinya satu, apa strength-nya ada berapa, weakness-nya ada berapa, opportunity-nya ada berapa, threat-nya ada berapa. Nah, seperti itu ya, itu SWOT matrix gitu. Nah, nantinya akan ada 4 tipe strategi ya, yaitu tipe strategi strength sama opportunity, kemudian weaknesses sama opportunity, strength dan traits, weaknesses sama traits. Nah, ini ngapalinnya jangan dihafalin seperti ini, tapi dihafalkannya dan dimengertinya itu menggunakan tabelnya ya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini strength, weakness, opportunity dan traits milik perusahaan bantu PT Gajah Tunggal ya, milik PT Gajah Tunggal. Nah, di sini ada daftar strengths, kemudian ada daftar weakness ya, ada daftar opportunity, ada daftar traits. Nah, di SWOT matrix ini yang kita lakukan adalah ya membuat 4 kelompok strategi ya. Nah, ini saya sambung di video selanjutnya karena pasti nggak akan cukup di 10 menit pertama, takutnya kepotong nanti nggak enak, mendingan kita masuk sekarang ke video yang selanjutnya.